Ya, silakan Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bu Ratna Ya, dari SMA 1. silakan duduk. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Iya. Saya guru pendamping Bahasa Indonesia dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Mau melihat implementasi kurikulum 2013 di sekolah Bapak khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira ini sudah membawa suratnya Bu? Surat pendampingan? Iya, ada Pak di surat penugasan saya. Sebentar ya Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang mau bisa saya bantu? Ya, begini Pak, saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melihat sejauh mana implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah Bapak. Apakah guru Bahasa Indonesia di sekolah Bapak sudah mengikuti implementasi kurikulum 2013? Ya, sudah Bu. Sudah ada di sini mengikutinya. Ya, ada berapa orang Pak guru Bahasa Indonesianya? Di sekolah kita, guru Bahasa Indonesia itu ada 5 orang. Ya, yang sudah mengikuti implementasi kurikulum atau diklat kurikulum 2013 ada berapa orang Pak? Sampai saat ini sudah ada 3 orang yang mengikuti diklat, 2 orang lagi menyusul. Ya, jadi begini Pak ya. Jadi saya kemarin mau melihat sejauh mana guru Bapak tersebut sudah mengimplementasikannya di dalam kelas sesuai dengan kurikulum 2013. Ya, boleh. Jadi kalau boleh Pak, Bapak bisa menugaskan salah seorang guru yang sudah mengikuti diklat itu untuk saya lihat bagaimana implementasinya di kelas. Boleh Bu, kebetulan Ibu itu ada jam hari ini Bu. Oh iya bagus sekali Pak ya. Kalau boleh ya tolonglah Pak gurunya dipanggil. Ya, sebentar ya Bu ya. Baik Pak, baik. Ini Bu, guru kita Ibu Noni, guru Bahasa Indonesia. Silakan Bu ya. Saya Ibu Ratna dari SMA 1. Ya, ini Bu Noni. Ibu ini Ibu Ratna dari tim pendampingan implementasi kurikulum 2013 yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mendampingi Ibu dalam pembelajaran di kelas. Jadi untuk Ibu itu silakanlah Ibu berkomunikasi Bu ya. Iya Pak. Ibu Noni, Iya Bu. Sudah pernah ya mengikuti diklat implementasi kurikulum 2013? Sudah Bu. Iya, di mana Ibu? Di kota Bu. Iya. Jadi begini Bu, karena Ibu sudah pernah mengikuti diklat implementasi kurikulum 2013, saya sebagai tim pendamping untuk guru Bahasa Indonesia mau melihat sejauh mana keterlaksanaan dari implementasi kurikulum 2013 itu. Jadi saya mau melihat dulu perangkat pembelajaran yang Ibu siapkan, ya. Maaf ya Bu ya. Boleh Bu. Jadi saya mau melihat dulu perangkat pembelajaran Ibu. Saya ingin melihat sejauh mana Ibu membuat perencanaan untuk pembelajaran di kelas. Boleh ya Bu ya? RPP-nya nih Ibu ya? Iya. Iya. Nah, RPP. Ibu buat sendiri nih RPP-nya? Iya. Bukan bersama teman MGMP? Tidak, kebetulan ini saya sendiri. Oh, iya, Saya bagus ya, mengajarkan Bu, di ya. kelas sendiri. Iya, Ibu masuk di kelas 11 ya Bu ya? 11. Iya. Ya, saya lihat RPP-nya ini Ibu sudah memasukkan pendekatan saintifik ya Bu ya? Iya. Untuk pengetahuan itu masuk kompetensi inti berapa ya Bu ya? Kompetensi inti 1 dan 2. Untuk aspek pengetahuan Ibu? Pengetahuan itu nomor 3.
kompetitif itu ya. Oke, baik Ibu. Saya lihat, wah perangkat Ibu nampaknya sudah lengkap ya Bu ya. Kita bisa langsung Bu melihat Ibu di kelas bagaimana pembelajarannya. Saya ingin mendampingi Ibu. Oke, baik. Pak, kelihatannya Ibu Noni sudah siap untuk saya dampingi masuk ke kelas. Mau langsung ke ruangan orang Ibu? Iya. Ya, silakan Bu, silakan. Iya Pak. Lebih bagus. Iya. Baik Bu, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Pagi ini Ibu ditemani oleh Ibu Ratna dari tim implementasi kurikulum Dinas Pendidikan Kota Medan. Nah, Ibu Ratna ini akan mendampingi Ibu mengajar pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, Ibu hadir di sini untuk mendampingi Ibu Noni. Kehadiran Ibu jangan sampai mengganggu konsentrasi Ananda semua. Jadi Ibu akan duduk bersama Ananda di belakang. Ya, silakan. Ketua kelas Giatno, tolong disiapkan kelas Ya. kita, Nak. Perhatian, seluruhnya siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, silahkan duduk. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada Bu, Siapa itu? si Arman Bu. Arman, kemana si Armannya? Kemarin sudah 2 hari dia sakit tuh. Udah 2 hari sakit? Iya, Siapa lagi? sudah Bu, yang lain hadir. Ya, jadi si Arman udah 2 hari sakit. Sakit apa dia? Kemarin jatuh dia Bu, Jatuh? dari kereta. Naik kereta? Ngebut? Iya. Informasi dari teman dia Bu. Ya, anak-anak, ya kalau kamu mengendarai kendaraan, apalagi sepeda motor, jangan ugal-ugalan di jalan. Ya, itu sangat berbahaya bagi keselamatan kamu. Ya, nah bagi kamu yang berada di kelas ini, ya yang sudah diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, ya marilah kita mengucapkan syukur. Ya, marilah kita bersyukur karena sudah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, bagi teman kita Arman, ya, marilah kita doakan semoga Armannya cepat sembuh. Ya. Baiklah anak-anak. Ya. Pada pagi hari ini kita memulai lagi aktivitas belajar kita. Tetapi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya Ibu mau bertanya dulu kepada anak Ibu Ira. Anak Ibu Ira, minggu semalam kita belajar apa, Nak? Wirausaha, Bu, mengenai pengusaha yang dari kecil-kecilan sampai taraf yang atau bisa dikatakan sukses, Bu. Itu minggu sebelumnya, Nak. Coba ingat lagi apa? Oh, Gian. Iya, cerpen. Tentang cerpen. Ya. Apa yang kita pelajari di situ, Meli? Tentang cerpen itu minggu kemarin? Struktur teks cerita pendek, Bu. Struktur teks cerita pendek. Nah. Selina, apa itu struktur teks cerpen? Struktur teks cerpen yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Masih ada yang belum paham tentang unsur-unsur itu semua? Dan juga sudah Ibu perintahkan atau Ibu tugaskan supaya kalian membaca, mengulangi kembali struktur tersebut dan membaca cerpen yang berjudul Juru Masak. Ya. Jadi sudah paham semua tentang struktur itu atau masih ada yang ragu? Sudah.
Nah, sekarang kita tinggal menentukan struktur cerpen itu tadi yang terdapat dalam cerpen juru masak. Nah, Ibu ingin melihat ya. Sekarang Ketua tolong bagi kelompoknya Nak, biar kita bisa mendiskusikan materi ini. Ya. Satu kelompok 1, kelompok 2 ya. Terus si Nurusari, kelompok 3 sampai Santi ya, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. 8 kelompok, Bu. Ya, 8 kelompok ya. Tetapi sebelum kalian mendiskusikan, coba perhatikan ke depan dulu Nak. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan yang pertama yaitu memaknai struktur cerpen. Ya. Tujuan yang kedua menentukan struktur cerpen, memaknai isi teks cerpen. Yang ketiga menentukan struktur cerpen. Ya, itu tujuan. Jadi untuk tujuan yang ketiga inilah yang akan kalian diskusikan secara kelompok. Nah, silakan kalian diskusikan. Cerpennya sudah Ibu suruh baca di rumah, jadi kalian tinggal menentukan struktur. Ya. Ibu harapkan tiap siswa itu berperan aktif ya, nah, tidak ada yang main-main. Bisa Nak? Bisa Bu? Bisa Bu? Sampai saat ini belum ada. Belum ada masalah. Ya. Bagaimana? Ya, waktu diskusi sudah habis Nak. Ya, waktu diskusi sudah habis. Sekarang silakan kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang struktur cerpen. Ya. Waduh. Kami aja Bu, udah siap. Mana? Iya, kelompok saya Bu. 4. Ya, silakan Bu. 2 orang ya Bu, maju Bu ya. Nantikan ya Pak. Berapa orang Bu? Boleh 2, boleh 3. Ada moderator? Iya Bu, ada Ya, ada penyaji, ada note tulis, jadi minimal 3 ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok Khairul Anwar akan menyajikan hasil diskusi kami tentang struktur teks cerita pendek, yaitu cerpen juru masak. Hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Nurlijau Wiwita. Kepada teman kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi tentang struktur teks cerita pendek juru masak karya Sidamuli Muhammad. Struktur cerpen di situ seperti yang sudah tampak kami diskusikan, ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi dan koda. Abstrak di situ menurut kami setelah kami diskusikan di situ berisi tentang pengenalan siapa tokoh utama, di mana di situ dikatakan kalau kita lihat dalam cerpen yang ada kutipannya kami
coba ambil kesimpulan bahwasannya di paragraf pertama yang menceritakan tentang siapa si Makaji, yaitu juru masak yang handal yang terkenal di kampungnya. Nah, itulah yang merupakan pengenalan tokoh utama di situ. Dan lanjutan dari abstrak di sini itulah dia orientasi. Masih juga diperkenalkan di situ siapa Makaji, juru masak yang handal di kampung Lareh Panjang yang ada di cerpen tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi di sini sama seperti dipaparkan di situ, ada masalah dalam cerita cerpen juru masak. Masalahnya di situ ada beberapa, mungkin masalah si Makaji yang mau diajak anaknya si Ajrial tapi belum mau, masalah si Ajrial yang tidak direstui sama sama Mangkudun. Ada Mangkudun di situ kan dalam cerita itu. Kawan-kawan bisa baca, saya rasa tadi. Kemudian ada evaluasi. Kalau menurut kelompok kami, evaluasi sama resolusi itu hampir-hampir sama. Sama-sama mencoba memecahkan masalah yang dihadapi di tahap komplikasi tadi. Kemudian terakhir ada koda. Kalau menurut kami di situ koda sepertinya, kalau menurut kelompok kami itu kayaknya akhir cerita. Tapi mungkin akhir cerita di mana di dalamnya kita diharapkan dapatlah nanti mendapat pesan, amanat atau nilai apa yang terkandung di dalamnya. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami kelompok Hairil Anwar. Terima kasih, selamat pagi. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman kami Wiwit. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kami persilakan. Sesi pertama 2 orang. Kepada kawan kami yang bernama Giatno dan ibu dan teman kami Siti. Ya, kepada teman kami Giatno silakan. Ya, terima kasih. Saya Giatno dari kelompok 7 mau bertanya tentang struktur yang pertama, abstraksi. Tadi dari kelompok Hairil Anwar menjelaskan bahwa itu tentang gambaran si tokoh. Sementara hasil kelompok kami, kalau kami membaca di situ mendapat bahwa itu gambaran awal tapi sampai akhir kesuksesannya gitu. Seolah-olah itu menjadi sebuah sinopsis. Apakah sama cara membuat gambaran abstraksi dengan sinopsis? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok Arek. Menurut kelompok kami, kayaknya tadi sepertinya ada perbedaan di abstrak dan orientasi. Menurut kelompok kami, struktur yang pertama, abstrak ini kan sifatnya opsional. Jadi itu bisa ada dalam sebuah cerpen, bisa juga tidak. Sama dengan koda juga seperti itu ya. Kalau analisis kelompok kami tidak salah, di koda juga seperti itu. Sifatnya opsional. Jadi bisa ada di dalam sebuah cerpen, bisa tidak. Jadi di sini tadi yang mau kami tanggapi, kelompok kami tanggapi itu tadi dari segi orientasi. Orientasi dan abstrak tadi berdasarkan presentasi kelompok Hairil Anwar, orientasi sudah dimasukkan di abstrak. Sedangkan menurut pembahasan kelompok kami, abstrak dengan orientasi itu sangat jauh berbeda. Kalau di orientasi menurut kami itu adalah merupakan pengenalan latar, pengenalan tokoh, dan suasana. Di mana itu Siti? Itu ada di orientasi. Sementara tadi menurut pendengaran kami tadi itu
kelompok Hairil Anwar itu menyatakan itu di abstrak. Jadi kita di sini sudah berbeda pendapat. Jadi kami ingin tahu mana yang apa yang kami kerjakan ini, karena kami bekerjakan ini sesuai dengan apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh ibu guru kita. Iya. Seperti itu pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Antar pengenalan suasana itu kelompok kalian masukkan itu di abstrak. Sedangkan kami kalau sudah pengenalan tokoh itu masuk ke orientasi. Itu. Kenapa bisa? Jadi tadi pengenalan tokoh, latar itu masuk ke abstrak. Iya, jadi saya memberikan saran dan kritik. Kenapa nggak masuk ke orientasi? Iya. Oke, catat ini ya. Dari ini Ya, terima kasih. Iya, Mai Rini. Oh, Siti. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, saya persilakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Giatno, yaitu tentang struktur pertama. Apakah sama abstrak dengan sinopsis? Kepada dari penyaji kita, kami persilakan untuk menjawab. Gini Kiatno, tadi kan kami diskusi, kami gini tadi sekalian ini saya jawab pertanyaan Siti. Saya rasa dua itu karena bertanya tentang sama masalah abstrak juga. Gini kalau menurut kami tadi gini, kenapa kok tadi kami mendiskusikan kok ini inti cerita atau sinopsis? Karena kan dalam pengetahuan kami yang namanya ringkasan itu memang meringkas isi cerita secara singkat. Jadi kami tadi gini lihatnya, karena kami menganggap paragraf pertama di situ abstrak, di situ kan ada kalimat gini. Nah, katanya di situ ini celakanya Bila Makaji, juru masak handal ini tidak dilibatkan. Sehingga kami mengambil kesimpulan kalau itu tuh perkenalan tokoh. Taulah kami kalau Makaji di situ adalah tokoh juru masak yang handal. Makanya kami tadi mencoba mengambil kesimpulan, maaf kalau salah. Makanya kami mengambil kesimpulan tadi kalau abstrak hampir mirip dengan orientasi. Karena di abstrak ada perkenalan tokoh juga, di orientasi ada perkenalan tokoh juga. Nah, tapi kalau pertanyaannya samakah inti cerita dengan samakah inti cerita tadi ya Kiat ya? Samakah abstrak dengan sinopsis? Sama nggak Oi? Bisa dibantu? Oh kelompok iya Bu ya. Baiklah, kepada kelompok lain bisa menanggapi dari pertanyaan teman kita Giatno. Oke. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah jelas dari penjelasan teman kami yang mengatakan kalau di abstrak itu adalah ringkasan inti cerita. Jadi sebenarnya dengan membaca abstrak itu kita sudah paham kira-kira tentang apa cerita itu mulai dari awal sampai akhir. Nah, sementara sinopsis itu kan bagian dari suatu ringkasan cerita keseluruhan. Nah, sementara kalau dia tadi itu ada yang dinamakan dengan abstrak, itu bagian dari cerpen yang bisa ada, bisa tidak. Nah, jadi itu abstrak itu bisa ada, bisa tidak. Sementara kalau sinopsis kan kita sudah tahu seperti apa. Itu ringkasan dari keseluruhan cerita. Nah, jadi kalau abstrak ini ada di awal dia. Nah, tapi itu bisa ada, bisa tidak. Seperti itu. Makasih Santia udah bantu kami. Terima kasih, demikianlah. Kan dua. Ya, baiklah anak-anak, diskusinya kita tutup sampai di sini. Ya, terima kasih dan sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Yang jadi masalah tadi perbedaan antara struktur teks cerpen bagian abstrak dengan orientasi. Nah, abstrak benar yang dikatakan oleh teman kamu Mila, bahwa abstrak itu dalam sebuah cerpen bisa ada, bisa tidak. Karena abstrak itu merupakan gambaran awal dari isi cerpen. Nah, bisa saja ada, bisa tidak. Nah, kemudian orientasi itu berbeda dengan abstrak. Orientasi itu merupakan pengenalan latar dari sebuah cerpen. Jadi sebenarnya berbeda, ya.
sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ya, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian membaca cerpen yang berikutnya, cerpen Sulaiman. Ya. Terima kasih anak-anak, kita tutup pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu Noni tadi? Ya, setelah saya coba, ya menurut saya belum atau tidak ada masalah yang terlalu besar menurut saya. Tapi mungkin ada masukan dari Ibu yang bisa menjadi perbaikan bagi saya. Iya, jadi begini Bu Noni ya. Saya kan di sini dalam pendampingan ya, bukan berarti saya itu orang yang paling tahu, paling pintar ya. Di sini kita sama ya. Saya mendampingi Ibu melihat seperti apa pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya. Jadi saya mungkin bisa menyampaikan pendapat saya tentang Ibu tadi. Kalau menurut saya Ibu tadi sudah bagus ya, sudah bagus dalam pembelajarannya, tetapi mungkin masih ada yang perlu saya sampaikan sama Ibu. Ini adalah diskusi kita ya Bu ya, bukan berarti saya mengajari Ibu gitu ya, tapi kita diskusi ya. Kalau saya tadi duduk di kelas mendampingi Ibu, saya sebenarnya tidak melihat kelemahan Ibu. Saya melihat anak-anak siswa kita itu apakah aktif atau tidak. Semua siswa terlibat dalam pembelajaran, karena dengan melihat anak-anak ini pembelajarannya aktif atau tidak, berarti kan melihat itu untuk perbaikan Ibu dalam selanjutnya, begitu ya Bu ya. Jadi yang saya lihat tadi Ibu, kita mulai dari langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, ada 3 hal ya Bu ya yang mau saya diskusikan sama Ibu. Mulai dari pendahuluan ya Bu ya. Saya lihat tadi Ibu sudah bagus ya, di awal Ibu bertanya tentang siswa yang tidak hadir, kemudian Ibu mengajak siswa untuk bersyukur, ya itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Kemudian Ibu juga memberikan perhatian kepada siswa yang tidak hadir, itu juga bagus, artinya anak-anak diajak untuk bersikap peduli dengan temannya, gitu ya Bu. Saya lihat itu bagus. Hanya Ibu tadi ketika di tujuan pembelajaran, ya di bagian pendahuluan tadi ya Bu ya, Ibu memang ada menyajikan tujuan pembelajaran, tapi munculnya tujuan pembelajaran itu setelah Ibu membagi kelompok. Ya, iya Bu ya. Alangkah lebih baiknya kalau tujuan pembelajaran itu disampaikan kepada siswa kita sebelum pembagian kelompok. Berarti di awal. Iya, di awal ya. Kemudian lagi ketika Ibu mengadakan persepsi tadi, Ibu masih kurang fokus dengan pembelajaran yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau boleh ya lebih fokus dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk motivasi ya, Ibu mungkin bisa bertanya kepada siswa, apakah siswa itu pernah membaca cerpen ya, atau membaca cerpen yang lain. Jadi tidak hanya berfokus kepada cerpen yang ada di buku teks gitu ya. Itu untuk pendahuluan Ibu ya. Kemudian untuk untuk inti ya, untuk inti saya sudah melihat di sini Ibu sudah menggunakan pendekatan saintifik, tetapi pada bagian mengamati saya lihat tadi anak-anak belum sesuai saya lihat dengan RPP Ibu. Di sini siswa sudah dituntut membaca cerpen juru masak. Kemudian juga di sini siswa membaca cerpen yang lain. Tapi tadi saya lihat di kelas Ibu tidak menugaskan anak-anak untuk membaca cerpen yang lain. Barangkali Ibu lupa ya. Jadi mungkin dengan 2 cerpen itu bisa jadi modal anak-anak untuk dalam berdiskusi biar mereka lebih
gigih lagi lebih gigih lagi, menggali, mempertanyakan tentang struktur cerpen tadi. Kemudian yang saya lihat lagi ya Bu ya, untuk saintifiknya Ibu masih kurang membagi waktu antara satu untuk pendahuluan, inti dan penutup. Belum bisa membagi waktu yang sesuai dengan yang Ibu tuliskan di RPP ya Bu ya. Kemudian ada lagi yang saya lihat, ketika anak presentasi ke depan ya, saya lihat itu anak-anaknya hanya sebagian yang aktif, sebagian lagi sepertinya tidak mendapat perhatian. Sebaiknya ya semua siswa itu terlibat ya, memberikan tanggapan, pertanyaan, mungkin bisa melalui kelompok-kelompok ya. Jadi semua siswa terlibat aktif di dalam presentasi itu. Kemudian lagi untuk penutup ya, alangkah baiknya kalau penutup itu guru bersama siswa itu menyimpulkan bersama-sama ya, walaupun tadi sudah dipresentasikan, sebaiknya guru dan siswa itu sama-sama menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari tentang struktur teks cerpen tadi ya. Jadi ini masih kurang kelihatan ya Ibu Noni ya. Kemudian untuk penilaian ya, tadi ketika siswa berdiskusi, maunya Ibu sudah juga membawa lembar observasi ya, sehingga Ibu bisa langsung menilai proses diskusi itu ya, siswa yang aktif, siswa yang tidak aktif, siswa yang tidak peduli. Nah, sebaiknya Ibu membawa lembar observasinya, karena saya lihat di RPP Ibu ada lembar observasinya ya Bu ya. Nah, kemudian untuk penilaian juga barangkali Ibu juga perlu membuat pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin tidak terlalu banyak ya, singkat saja, itu sebagai upaya Ibu menilai bagaimana pemahaman siswa dengan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah Ibu juga tadi barangkali kelupaan memberikan ya apa tindak lanjut dari pembelajaran hari ini untuk pertemuan berikutnya. Mungkin Ibu menugaskan siswa kita lagi membaca cerpen yang lain, mungkin Ibu menugaskan yang lain ya, saya lihat tadi belum ada tindak lanjutnya. Saya kira-kira itulah yang bisa saya amati dari apa yang sudah Ibu sajikan tadi. Tapi saya lihat Ibu Noni sudah begitu baik dalam menyajikan pembelajarannya. Kali itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Noni. Mungkin Ibu Noni mau memberikan pendapat tentang apa yang Ibu lakukan tadi. Ternyata masih banyak rupanya kekurangan saya dalam menyampaikan materi pelajaran sama anak-anak ya Bu ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas masukan-masukan yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada saya bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya. Iya Bu. Dan satu lagi Bu, kalau boleh ya, itu media lain seperti dari majalah, dari internet, dari koran, mungkin bisa kita ajak anak-anak untuk menambah ya Bu ya, menambah, kita tugaskan ya, kita tugaskan untuk membuat untuk membaca cerpen-cerpen lain seperti itu ya Bu ya. Saya kira untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di kesempatan lain kita bisa jumpa lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Bu Noni, terima kasih sudah kerjasama kita hari ini. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut lagi ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu saya permisi ya Ibu Noni ya. Mari ya.